Baik, kita mulai dengan melihat apa yang Anda kerjakan seminggu yang lalu ya. Topiknya itu tentang transformasi tegangan dan defleksi balok ya. Jadi di problem 1 Anda diberikan kondisi tegangan dalam koordinat kartesian. Satu ini 120 MPa. Ini 60 MPa. Kemudian ini ke sana 45 MPa. Begitu. Yang lainnya tinggal pasangannya ya. Begini ya. Jadi ini kondisi tegangan dalam arah X dan Y seperti ini. Sigma X, sigma Y, dan tau XY. Lalu pertama Anda diminta meninjau tegangan pada permukaan miring ini, di mana sudut ini 70 derajat ya. Gitu. Jadi pada permukaan miring ini. Nah, yang perlu kita pastikan benar adalah kalau kita ini kan hanya tinggal memasukkan ke dalam formula saja ya. Jadi sigma X, sigma Y, dan tau X itu untuk mendapatkan sigma X aksen dan tau X aksen Y aksen kita akan menggunakan nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilainya harus benar. Kalau seperti ini sigma X-nya keluar, jadi ini positif 120 megapascal. Sigma Y-nya juga ke atas positif 60 megapascal. Tau XY-nya kalau begini, ini permukaannya menghadap sumbu X positif, arahnya Y positif, berarti tau XY-nya juga positif. 45 megapascal. Ini nilai tegangannya. Kalau tinjau permukaan miringnya, kita bisa tinjau yang miring begini. Begitu ya. Jadi sisi yang sebelah bawah sini. Kalau ini 70, yang atas ini tinggal 20 derajat. 20 derajat begitu sisanya. Dan ini X-nya. Lalu kalau tegak lurus ke sana, ini horizontal, tegak lurus dengan yang vertikal ini, kemudian ini tegak lurus dengan yang di sana. Mestinya ini juga 20 ya. Ini 20 derajat juga. Jadi Anda bisa menggunakan tetanya 20 derajat, jadi theta sama dengan 20 derajat. Lalu tinggal dimasukkan saja ke dalam formula yang ada. Sigma X aksen. Sekian ya, ada kosinus 2 theta dan sinus 2 theta di dalamnya. Tau X aksen, Y aksen. Sama dengan sekian ya. Jadi yang perlu hati-hati pertama adalah memastikan bahwa tandanya sigma X, sigma Y, dan taunya benar. Lalu mengecek nilai tetanya ya. Theta itu diambil dari sumbu X ke sumbu X aksen. Ya. Kalau di sini belum terlalu kelihatan tetanya yang sebelah mana ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu masih di soal 1 tapi gambar yang kedua. Yang ada hanya tegangan normal. Oh, pertanyaan lanjutannya adalah tegangan utama dan tegangan geser maksimum sama aja. Anda tinggal hitung sigma max dan minimumnya. Sudah ada formulanya juga, fungsi dari sigma X, sigma Y, dan tau XY ini. Ya, tinggal masukkan saja. Anda akan dapatkan yang maksimumnya dan minimumnya. Kemudian theta P-nya ya. Theta P-nya juga tinggal masukkan saja. Akan ada 2 jawaban. Anda harus memastikan dari salah satu itu akan menghasilkan yang maksimum, salah satu yang lain akan menghasilkan minimum. Tinggal dimasukkan ke formula ini saja untuk mengeceknya ya. Begitu ya. Demikian juga dengan tau max ya. Geser maksimum juga sudah ada formulanya. Dan theta S-nya juga masukkan saja ya. Jadi ini hanya memasukkan angka-angka di mana nilai tegangannya sekian dan nilai tetanya tetanya mah nggak perlu untuk ini ya. Karena tetanya dicari lagi. Nah, yang kedua ini hanya ada normal, jadi ini 12 KSI, 6
KSI. Jadi kalau kita pakai arah XY yang biasa, sigma X-nya adalah minus 6 KSI. Sigma Y-nya positif 12 KSI. Dan tau XY-nya 0 ya. Jadi demikian. Bidang miringnya ini, di mana ini adalah 55 derajat. Jadi kalau saya tinjau begini, potongan yang ini 55 derajat, ini horizontal, ini tegak lurus dengan yang miring ini ya. Jadi kalau begitu mestinya yang 55 derajat adalah yang di bawah sini. Sedangkan antara X dan X aksen itu ya komplemennya. Kalau ini 55 berarti ini 35 derajat. Hanya 35 derajat ya. Jadi nilai-nilai ini yang Anda masukkan ke dalam formula ini lagi, kemudian maksimum minimum dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan dari kondisi di awal yang diberikan ini gesernya sudah tidak ada dan kita tahu bahwa tegangan utama itu, tegangan maksimum minimum itu terjadi pada saat gesernya tidak ada. Ya. Jadi ini sendiri nanti hasilnya adalah sudah tegangan utama. Ya. Jadi artinya maksimumnya 12, minimumnya minus 6 ya, tekan 6 KSI. Ya. Jadi nanti θP yang menghasilkan sigma minimumnya itu 0 derajat, dan θP yang menghasilkan sigma maksimum itu mestinya 90 derajat. Ya. Nah, meskipun di sini tidak ada geser maksimumnya tetap ada, Anda tinggal hitung aja dengan formulanya. Ya. Fungsi dari sigma X, sigma Y, dan tau XY ini. Dan θS nya bisa Anda hitung ya. Mestinya kalau ini θP-nya 0 dan 90 derajat, θS nya mestinya ini 45 derajat. Ya. Dapatnya mestinya sekian. Ya. Itu bagian 1. Bagian 2 mirip, hanya angka-angkanya diberikan, Anda harus mengerjakannya dengan lingkaran Moore. Kalau dengan lingkaran Moore mestinya lebih mudah menentukannya ya. Hanya Anda perlu menggambarkannya dulu ya. Jadi kondisi tegangan yang diberikan, kemudian titik-titiknya Anda plot di sumbu sigma X, sigma Y, dan sigma tau XY. Lalu tentukan pusat lingkaran dari jari dan bikin lingkarannya. Ini satu aja yang saya ilustrasikan barangkali ya. Karena toh sama aja ya. Hanya angkanya saja yang berbeda. Jadi satu ini tekan 40. Lalu arah Y-nya tarik 60. Dan arah tau XY-nya positif ke atas ini ya. 25 megapascal. Jadi di sini sigma X-nya adalah minus 40. Sigma Y-nya positif 60 derajat 60 MPa. Dan tau XY-nya juga positif, arahnya seperti ini. 25 MPa. Maka lingkaran Moore-nya di sumbu sigma X, sigma Y, Anda plot dua-duanya. Minus 40 satunya, 60 satunya. Jadi minus 40 ada di sini misalnya. Min 40, 60-nya ada di sini misalnya ya. Begitu, minus 40 dan 60-nya, sigma X dan sigma Y-nya. Kemudian tengah-tengahnya berapa ini? 10 sepertinya ya. O-nya ada di 10 mestinya ya. Di tengah-tengah di antara keduanya. 10 begitu. Lalu titik A-nya dari sigma X yang minus 40, kita ambil tau XY. Tau XY-nya positif 25, kalau positif artinya ke bawah. Untuk tau XY, ini tau XY yang positifnya di sebelah sini. Kalau ini 40, 25-nya ada segini lah. Jadi ini adalah titik A. Minus 40,25 ya. Dan ini adalah jari-jarinya. Lalu Anda tinggal bikin lingkaran Moore-nya. Lingkaran Moore-nya begitu. Yang dicannya pertama lingkaran Moore-nya, kemudian maksimum, minimum, dan sudutnya.
Ya, jadi ini adalah sigma max. Ya. Dan yang ini adalah sigma minimum, sudutnya yang menghasilkan maksimum itu ke sana. Ya. Berlawanan putaran jarum jam, ini 2 theta P. Jadi putaran dari sumbunya sendiri, separuhnya dari ini ya, theta P-nya sendiri. Lalu yang menghasilkan negatif itu ini searah jarum jam. Ini 2 theta P yang satunya lagi ya. Jadi setengah dari itu. Gitu ya. Lalu geser maksimum mesti yang terjadi di sini. Ini yang positifnya ada di sini begitu ya. Sudutnya ini 2 theta S. Oke. Ya, gitu ya. Jadi perhitungan yang tadi dengan formula sekarang pakai lingkaran ini, posisi-posisinya yang mana maksimum, minimum dan mana geser maksimum lebih mudah dilihat di sini. Kalau nilainya ya bisa dibaca secara grafis kalau Anda bikinnya skala, atau kalau enggak dihitung dari ini kan Anda tahu pusatnya, jari-jari juga tahu, ada sinus, kosinus dan sebagainya yang bisa digunakan di sini. Itu yang tentang transformasi tegangan. Oh, masih ada satu lagi yang pressure vessel ya. Tiga itu pressure vessel, jadi ada pressure vessel yang dibikinnya dari pelat yang digulung begitu ya, dilas di antara di setiap garis ini dilas ya. Jadi ini dari lembaran plat, gulungan plat gitu, lalu digulung sambil dilas gitu ya, sehingga menjadi sebuah tabung ya. Nah, kemiringan ini sudutnya beta 50 derajat ya. Betanya 50 derajat kata soal. Tentukan tegangan normal dan tegangan geser di permukaan las ini ya. Jadi ini di sepanjang ini dilas ya, antara plat dengan plat dilas, begitu seterusnya. Nah, kita tahu kalau pressure vessel tegangannya hanya ada arah melingkar, arah hook, dan arah memanjang longitudinal ya. Jadi kalau kita tinjau satu daerah di sini, pas di depan sini, sigma hook-nya akan melingkar, jadi arahnya ke sana. Sigma hook, lalu kesananya adalah sigma longitudinal, tegangan memanjangnya ya. Nah, formulanya masing-masing ada, ini adalah PR T, sedangkan ini PR per 2T ya. Jadi Anda bisa hitung aja. Nilai P-nya ada 2 megapascal. Lalu jari-jarinya ada 750, tebalnya ada 9 ya. Jadi tinggal dimasukkan saja, kita akan dapatkan sigma H dan sigma L. Kemudian pada bidang miring dengan sudut 50 derajat terhadap horizontal, berarti ini 50 derajat. Nah, ini sama seperti tadi. Berapa besarnya tegangan di sini, Anda tinggal cari aja. Sigma X aksen sama dengan sekian, atau X aksen Y aksen sama dengan sekian, dengan sudut yang sesuai. Ini kalau ini 50, kembali kita gambarkan yang miring ini. Kalau ini 50 derajat, ini horizontal, ini yang tegak lurus ya, ini X aksen. Yang 50 derajat itu yang sebelah bawah ini ya. Jadi yang atas sisanya itu 40 derajat mestinya. Jadi tetanya pakai angka 40 derajat. Itu yang ketiga. Keempat, yang kelima mengenai topik terakhir yang kita bahas di minggu lalu, yaitu defleksi balok menggunakan integrasi ganda dari momen lentur ya. Ya ini sekalian dengan review apa yang sudah kita pelajari minggu lalu saja ya. Jadi kita sudah pelajari bahwa
defleksi dari balok atau perpindahan dari balok itu bisa kita cari dari persamaan diferensial D2Y dx kuadrat sama dengan M per EI. Sehingga untuk mendapatkan Y perpindahan atau Y aksen kemiringan atau putaran, itu kita tinggal mengintegrasikan saja ya ruas kanan ini. Jadi integrasi sekali kita dapatkan dy dx ya. Atau Y aksen atau kadang-kadang disebutnya theta begitu. Jadinya ini integral M per EI dx ini nanti ditambah C1 lalu turunan 2 kali D2Y dx kuadrat kok turunan. Integrasi sekali lagi Y itu adalah integral 2 kali dari M per EI dx tambah C1x tambah C2. Bentuk umumnya seperti itu. Lalu kita perlu mencari konstanta-konstanta integrasi ini menggunakan kondisi batas. Nah, kondisi batasnya ada di tumpuan, kemudian di akhir kelas yang lalu juga kita sudah bahas bahwa kalau ada bagian yang persamaan momennya berbeda, maka ada kondisi batas kekontinuan ya, bahwa nilai di titik sambungannya itu harusnya sama antara yang kiri dengan yang kanan. Putarannya juga demikian ya. Nah, ini di nomor 4 strukturnya seperti ini. Balok di atas 2 tumpuan dengan ada overstack ke sebelah sana. Panjangnya L per 2, L per 2, L per 2, L-nya sendiri 6 meter, berarti ini 6 meter, ini 3 meter begitu ya. Lalu gayanya dari sini, ini di ujung. Ya. Itu P-nya 20 kilonewton di sini, 20 juga di sini ya. Dengan kondisi ini Anda akan bisa cari reaksi, kemudian menghitung persamaan diagram momennya ya, persamaan momennya ya. Mestinya ini bentuknya gini, naik gitu ya. Terus turun sampai bawah sini, ke sini gitu ya. Jadi linier gitu ya. Kalau mau dihitung 20 kali 3 negatif, berarti di sini minus 60. Ini reaksinya berapa nih? Kalau yang ini Anda harus cari reaksinya dulu. Atau kalau nggak lihat ke sebelah sini, ya tetap harus nyari reaksi dulu ya. Cari reaksi dulu, misalnya ambil momen ke titik ini. Titik C ini ya. BCD. Ambil momen ke titik C. 20 kali 6 dikurangi mana nih? Yang positif yang ini. 20 kali 3 dikurangi 20 kali 3 lagi. Oh, ini sama momennya. Ini sama-sama ya. Jadi ini sudah saling habis, berarti RA-nya 0 ya. Oh, kalau gitu diam gitu ya. Diagram momennya gini. Ya, karena RA-nya 0 ya. Oke, jadi ini ada M1-nya sama dengan 0. Ini M2-nya sama dengan, Anda tinggal tuliskan fungsinya. Tergantung apakah Anda mau meneruskan nilai X-nya dari, ini kan 0 sampai 3 ya. Jadi kalau saya tulis di sini M1 sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai 3 meter. M2-nya sama dengan sekian. Sekiannya ini terserah Anda, pokoknya garis lurus ini fungsinya. Apakah X-nya mau mulai dari 0 lagi, dari sini sampai sini, 0 sampai 3 lagi, bisa, boleh. Atau X-nya dari 3 meneruskan yang tadi, 3 sampai 6. Jadi Anda punya kebebasan ini, kalau ini misalnya 3 sampai 6, bisa begitu. Fungsinya tentu akan berbeda ya, kalau ini nilainya 3 sampai 6, fungsinya tertentu, kemudian kalau ini 0 sampai 3, ya fungsinya beda lagi. Kemudian yang sebelah kanan ini bagian CD, M3, mungkin lebih enak dari kanan gitu ya. Jadi M3-nya kalau kayak gini minus 20 kali X kalau kayak gini kan ya. Minus 20X di mana X-nya dari 0 sampai 3 lagi dari kanan ya. Dari kanan ya. Nah, dari kanan itu penting karena nanti untuk kondisi batas kemiringan atau putaran
Kalau yang ketemunya satu dari kiri, satu dari kanan, nanti kekontinuannya pakai tanda negatif. Jadi bagian ini penting untuk dicatat kalau Anda gunakan. Ya. Kalau tidak demikian, ya boleh saja meneruskan misalnya dari 6 sampai 9. Ya bisa saja gitu, tapi fungsinya tentu bukan ini, fungsinya yang lain lagi. Nah, ini Anda punya 3 fungsi momen. Yang satunya 0, yang satu ada nilainya, ada fungsinya. Yang ketiga ada fungsinya. Masing-masing Anda integrasikan untuk mendapatkan Y-nya. Yang ditanya apa nih? Perpindahan dan putaran. Jadi putarannya perlu ya. Jadi dari M1 yang sama dengan 0, Anda integralkan sekali, jadinya θ1 ya. Atau Y aksen 1 gitu ya. Integral dari 0 itu adalah konstanta ya. Jadi ini C1 misalnya ya. Kemudian integralkan sekali lagi Y1-nya C1X tambah C2 gitu ya. Kemudian M2 sama dengan sekian, fungsinya nggak tahu berapa di situ, Anda integralkan sekali, Anda dapatkan Y2 aksen. Ada tambah C3 mestinya di sini. Lalu Y2-nya sendiri sekian tambah C3X tambah C4. Ya. Dan M3 yang ini minus 20X. Gitu. Jadi kalau ini diintegralkan, Y3 aksennya adalah minus 10 X kuadrat tambah C5. Lalu Y3-nya sendiri adalah, integralkan sekali lagi, minus 10 per 3 X pangkat 3 tambah C5X tambah C6. Ya. Jadi ada 6 konstanta yang perlu kita tentukan. Dan tumpuannya hanya 2, artinya dari kondisi di tumpuannya mungkin hanya 2 ya adanya, atau 3 kalau ada 2 fungsi yang ketemu di sini ya. Lalu sisanya dari kekontinuan ya. Ya, jadi karena ujung A sendi artinya ini kondisi batas ya. Karena ujung A itu sendi artinya Y-nya pasti 0 ya. Jadi YA sama dengan 0. Itu artinya Y1 di 0 sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini kita masukkan 0, ini hilang, adanya C2. Nah, C2-nya berarti 0. Ini ya, dari sini kita dapatkan C2 nilainya 0. Kemudian di C, ini juga tumpuan roll, perpindahan vertikalnya tidak ada. Nah, di C itu ada Y2, ini bagian yang ini. Pada saat X-nya sama dengan 6 saja. Jadi YC itu ya. YC sama dengan 0, artinya Y2 6 sama dengan 0. Terus satu lagi juga yang ini, yang di sebelah kanan ini. Y3 X-nya dari kanan, berarti di C itu nilai X-nya adalah 3. Jadi Y2 untuk X sama dengan 6 hasilnya harus 0. Y3 untuk X sama dengan 3 juga harus 0. Oke, kita punya 3 kondisi batas yang sesuai dengan tumpuan ini. Nah, selanjutnya tinggal ke kontinuan ya. Kekontinuan mestinya di batas masing-masing antara 1 dan 2 dan antara 2 dan 3 ya. Antara 1 dan 2, nah, ini bisa dihapus ya. Biar saya tulis di sebelah sini lanjutan kondisi batasnya. Jadi Y1 di B harus sama dengan Y2 di B ya. Di titik B yang ini, di titik B ini ada 2Y, dari kiri itu ada Y1, dari kanan, kemudian lanjutan ke kanannya ada Y2, dua-duanya harus sama nilainya di B ya. Nah, ini kebetulan yang satu tadi 0 sampai 3, satunya lagi 3 sampai 6, jadi sama-sama 3 di B. Ini artinya Y1 di X sama dengan 3, sama dengan Y2 di X sama dengan 3. Ya. Kemudian selain perpindahannya, putarannya juga harus sama, jadi Y1 aksen B
sama dengan Y2 aksen B. Dua-duanya arahnya sudah kiri ke kanan ya, 0 sampai 3, 3 sampai 6. Jadi tidak perlu ada tanda negatif di sini. Ini hasilnya Y1 aksen untuk X sama dengan 3, sama dengan Y2 aksen untuk X sama dengan 3. Jadi sudah ada 2 kondisi batas tambahan. 3 di situ, 2 di sini, perlu 1 lagi. 1 lagi di C, sama seperti ini. Di C itu sambungan Y2 dengan Y3 ya. Y2C harus sama dengan Y3 di C. Gitu ya. Oke. Tapi ini kan perpindahan di C itu sudah 0 ya. Ini sudah kita buat 0 ini. Ini 0 dan 0 ya. Jadi udah jelas sama ya. Jadi yang ini nggak perlu lagi nih ya. Sudah dituliskan di sana tadi ya. Putarannya tinggal yang perlu satunya lagi. Y2 aksen di C itu harus sama dengan Y3 aksen di C. Begitu. Tapi karena yang 2 itu dari kiri ke kanan, 3 sampai 6, sedangkan yang Y3-nya dari kanan ke kiri, jadi kemiringannya berbeda arah, kita harus pakai tanda negatif ya. Ini itulah misalnya. Pasang minus di situ, sehingga Y2 aksen untuk X sama dengan 6, itu sama dengan minus Y3 aksen untuk X sama dengan 3 ya. Oke. Jadi keenam kondisi batas ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai 6 buah konstanta ini. Nah, begitu konstantanya sudah diperoleh, kita tinggal mencari saja ya. Perpindahan vertikal di ujung D di sini, itu artinya adalah Y3 untuk X sama dengan 0 ya, karena dari kanan ke kiri. Berapa nilainya, Anda tinggal lihat. Vertikal maksimum di bentang AB, ini saya baca yang mana nih? Saya baca yang atas, bentar. Perpindahan vertikal titik B dan D ya. Titik D ya udah sama, titik B itu Anda bisa hitung Y1 di X sama dengan 3 atau di Y2 juga X sama dengan 3. Hasilnya harusnya sama. Putaran Anda bisa Y aksen, di A itu X sama dengan 0, di C tergantung yang mana yang Anda lihat, sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh. Karena nilainya sama ya, jadi bisa Y2 aksen pada saat X sama dengan 6, atau Y3 aksen minusnya untuk X sama dengan 3. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi demikian ya, integrasinya harusnya sederhana karena integrasi polinomial. Tinggal memilih atau menjalankan kondisi batas ini ya. Mendapatkan kondisi batasnya pun seharusnya tidak terlalu sulit. Di tumpuan perpindahan itu mestinya 0, kalau tumpuannya sendiri atau roll. Kalau tumpuannya ada yang jepit, ini kebetulan di soal ini nggak ada yang jepit, ada tambahan lagi, putarannya juga 0. Nah, lain dari itu semua kontinuitas ya. Yang kedua sama, yang kedua malah lebih sederhana ya. Yang kelima maksudnya, yang terakhir. Soalnya lebih sederhana karena bebannya merata. Sama struktur dengan overstack begini juga. Sama-sama 6, ini strukturnya sama persis nih ya. Baloknya sama, hanya bebannya saja yang ganti. Ini sekarang mestinya begitu ya. Diagram momennya ya. Jadi fungsinya cuma ada 2, ini M1, ini M2. Anda integralkan masing-masing 2 kali, berarti ada 4 konstanta nanti. Jadi ini sampai Y1, ini sampai Y2, ada C2, C1, C2 di sini, C3, C4 di sini ya. Lalu masing-masing Anda periksa kondisi batasnya. Di A ini 0, di C ini untuk yang 1 0, untuk yang 2-nya juga 0. Sudah 3, tinggal 1 lagi, yaitu kemiringan di sini ya. Jadi selain Y1A sama dengan 0 kondisi batasnya, lalu Y1C sama dengan 0, kemudian Y2C juga sama dengan 0,
Yang ketiganya mestinya adalah Y1 aksen A harus sama dengan Y2 aksen kok C ya, di C ini. Di titik C harus sama dengan Y2 aksen di titik C. Nah, tergantung apakah kalau ini Anda ambil dari kanan, sedangkan yang ini dari kiri, maka ini harus pakai minus ya. Tapi kalau tidak, minusnya nggak perlu ya. Jadi ini tergantung dari apakah X-nya Anda buat satunya dari kanan, satunya dari kiri atau tidak. Nah, kira-kira demikian ya. Kalau ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, boleh disampaikan ya.